Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang berdoa? Salah satu. Ruben? Sebelum memulai kegiatan, Bu Nur dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Tuhan agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Tante Nes Bosco, doakanlah kami. Oke, terima kasih Ruben. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Oke, silakan dipersiapkan buku paketnya, duduknya yang rapi. Peralatan tulis silakan disiapkan dulu semuanya. Oke, saya akan absen dulu ya. Alicia, Alicia ada? Ada yang sakit Bu? Oh sakit. Selamat pagi Ibu. Ananda Murni ya. Andrew Tejo. Arvin. Arvin. Oke. Catherine. Cheryl. Clarissa Emily. Gerald Neville. Davina. Ya Bu. Di belakang murid. Maaf ya, saya lanjutkan ya Nak. Sampai siapa tadi? Debrina ya. Debrina ada? Ya. Jerry Austin. Ya. Gerard Glenzio. Bradley, Janeta Putrisia, Jessica, Jessica Princesa, Jesslyn Bondan, Kayla Stock, Keisha, Lionel Wilson, Medley, Mario, Minerva, Muhammad Dimas, Olivia, Ruben Wijaya, Rio, Sierra, Sunshine, Valencia, Feni Anjani. Oke, dari 33 tidak ada satu ya, Alicia Maeswari. Ya, Kak, berikutnya kalian masih ada nggak ya yang ingat pelajaran pertemuan sebelum ini apa minggu lalu? Siapa bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat nggak? Materi kita pertemuan sebelumnya apa? Peran pelaku ekonomi. Ada yang ingat? Beberapa roh. Lihat beberapa sendiri lagi. Ada yang masih ingat? Masalah ekonomi. Oke, masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Masalah ekonomi itu ada berapa, Nak? Siapa bisa menjadi silakan. Masalah ekonomi ada berapa? Masalah pokok ekonomi ada berapa? Nanda? Ada apa aja, Nak? Konsumsi, produksi, sama distribusi itu masalah pokok ekonomi ya. Inflasi, liter. Kemudian masalah pokok ekonomi modern ada berapa? Siapa bisa?
Ben. Ada what, how, dan from who. Ya, what, how, dan for whom. Jadi apa barang yang akan diproduksi, kemudian apa lagi? Mengapa atau bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa barang itu diproduksi. Masih ingat itu? Tumben ya, tumben sama Nanda. Kemudian tentang sistem ekonomi ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Sistem ekonomi ada berapa? Ada 4. Si itu dari siapa namanya? Jessica. Silakan Jessica. Yang pertama ada tradisional, kemudian ada terpusat, ada campuran dan ada pasar. Ya, pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Masih ingat nggak ciri-cirinya? Apa itu sistem ekonomi tradisional? Nanda? Teknik produksi diperlukan turun-menurun dan bersifat sederhana. Ya. Kedua, hanya sebagian menggunakan modal. Tiga, berkepala dilakukan dengan sistem barter, gantung barang dengan barang. Empat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, masih terkait dengan tradisi. Dan keenam, karena merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Iya, betul sekali yang disebutkan oleh teman kamu Nanda, bahwa sistem ekonomi tradisional itu adalah sistem yang masih menggunakan cara-cara tradisi turun-temurun dalam memproduksi suatu benda. Cirinya apa? Alat yang digunakan masih sederhana, kemudian prosesnya, cara membuat sesuatu itu masih turun-temurun, kemudian bendanya untuk digunakan sendiri, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian sistem ekonomi berikutnya ada sistem ekonomi sistem ekonomi komando. Nama lainnya adalah terpusat atau sosialis. Ciri-cirinya semuanya dikendalikan oleh negara. Kemudian masyarakatnya tidak berhak untuk memiliki faktor produksi, tapi ada keuntungannya juga ya nak. Keuntungannya apa bu? Keuntungannya antara lain jarang terjadi krisis ekonomi. Kemudian jika ada permasalahan ekonomi dapat segera diatasi, begitu ya. Kemudian berikutnya sistem ekonomi pasar, nama lainnya liberal, nama lainnya pasar bebas, gitu ya. Yaitu ciri-cirinya berkebalikan dengan sistem ekonomi yang terpusat tadi. Di masyarakat bebas memiliki faktor produksi, kemudian kreativitas dan inovatif dalam menghasilkan produk, kemudian produk yang dihasilkan itu berkualitas, kelebihannya antara itu. Kemudian yang terakhir sistem ekonomi campuran apa itu? Perpaduan antara ekonomi pasar dan Ya, perpaduan antara kebaikan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Nah, hari ini kita akan masuk materi berikutnya. Itu masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Kita akan masuk ke materi yang baru. Ya, bisa dilihat lampunya bisa tolong dimatikan. Tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ada pertemuan yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian KKM-nya untuk KD ini adalah 75. Kemudian indikator yang akan kita capai, yang pertama, mengkonstruksi pemahaman tentang konsep produksi. Jadi produksi itu apa, gitu ya. Kemudian menganalisis faktor-faktor produksi. Jadi kalian dengan mempelajari ini nanti akan mengetahui, oh faktor produksi itu terdiri dari apa saja sih, gitu ya. Kemudian mengkonstruksi pemahaman tentang teori perilaku produsen. Perilaku produsen itu bagaimana?
Kemudian mengkonstruksi pemahaman tentang pengertian distribusi. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi. Menganalisis dengan mata rantai distribusinya. Kemudian mengkonstruksi pemahaman tentang konsumsi dan tujuan dari konsumsi itu apa. Kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi. Dan terakhir adalah menyajikan hasil diskusi kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi nantinya kalian setelah melakukan kegiatan diskusi, kalian nanti diharapkan dapat membuat ataupun menyusun jawaban dari soal-soal diskusi bersama teman-teman kalian. Nanti menyusunnya di PPT ataupun Canva. Bisa membuat nggak kira-kira? Bisa. Saya. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkonstruksi pemahaman tentang konsep produksi, distribusi, konsumsi secara tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor produksi secara tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi distribusi dan konsumsi secara tepat. Kemudian kalian juga akan bisa menganalisis informasi dari data yang diperoleh tentang kegiatan ekonomi. Kemudian kalian nanti membuat laporannya, gitu ya. Kemudian peta konsepnya. Ya, kira-kira kegiatan ekonomi itu ada yang tahu nggak terdiri dari apa sih atau berapa macam sih? Kegiatan ekonomi di situ masih kosong ya nak. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja itu kira-kira? 3 macam. Siapa namanya? Keisha. Silakan Keisha. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Betul nggak kira-kira? Betul. Kalian mungkin di SMP sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang kegiatan ekonomi gitu ya. Ada yang sudah memahami pengertian dari produksi itu apa sih sebetulnya? Ada yang bisa? Keisha lagi. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Jadi tujuan dari produksi adalah menghasilkan barang dan jasa. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh produksi itu apa sih? Belakang? Tengah? Hah? Sebutkan namanya. Arvin. Hah? Arvin. Arvin. Arvin, silakan Arvin. Tani. Petani. Petani menghasilkan apa? Padi. Petani menanam padi bu untuk menghasilkan padi. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Ada yang tahu distribusi itu apa? Ruben? Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, contoh kegiatan distribusi ini kalau di masyarakat apa nak namanya? Ada yang bisa? Selain Ruben ya, biar semuanya dapat bonus nilai. Contoh distribusi apa? Ya, Rio. Contoh distribusi itu bisa dari agen ke pedagang, habis itu kayak konsumen kayak pembeli. Oke. Kemudian itu bisa. Kemudian kamu pernah membeli kayak Indomaret benda, suatu benda gitu. Nah, Iya, Bu. misalkan beli Indomie, itu termasuk kegiatan distribusi kan? Iya. Misalkan ini, Indomie itu dari mana sih sebetulnya? Dari Indofood, dari pabrik. Kemudian bisa sampai ke Indomaret sebelum kamu yang membelinya. Jadi itu adalah saluran distribusinya ya Indomaret itu ya. Nah. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi siapa tahu pengertiannya? Produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan menghabiskan barang. Ya. Kegiatan untuk menghabiskan atau
mengurangi nilai guna suatu barang. Namanya siapa tadi? Neville. Oke, kemudian contoh dari konsumsi ada yang tahu? Contoh konsumsi, kalian melakukan apa? Oke, di belakang. Makan, betul sekali ya. Kalau makan itu tujuannya menghabiskan atau mengurangi kira-kira? Menghabiskan. Oh, yang mengurangi apa? Membeli makanan di kantin. Membeli makanan di kantin. Ada lagi yang mengurangi nilai guna, contohnya apa? Coba bisa. Kalian pernah pergi ke mall tidak? Ya, Pernah membeli baju? pernah. Nah, kalau membeli baju, sepatu, itu kira-kira menghabiskan ya? Atau mengurangi? Mengurangi. Kok bisa Bu? Iya, karena suatu saat produk itu akan usang gitu ya. Kadang rusak dalam waktu 10 tahun misalkan dia akan gampang sobek. Nah itu ya. Itu adalah contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian saya mempunyai suatu video. Nah, kalian menyimak video berikut ini dengan seksama. Kemudian kalian nanti akan mengisi ya. Sebentar ya, saya pergi dulu. Bagian ke belakang. Minta tolong yang depan dibagi dulu. Nanti biar kita bisa tuliskan di sini. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Ada? Kurang? Sudah ya? Sudah? Sih? Belum. Ada yang kurang? Ya Bu? Iya Bu. Sebentar ya. Di bagian belakang coba dibuka, apa jadinya mana nggak kelihatan? Ya. Terus? Sebentar ya. Ya. Ya, minum aja ya.
dari tayangan video nanti sampai selesai, coba kalian temukan poin-poin yang belum kalian pahami atau ingin tanyakan itu apa. Silakan ditulis di LK 1.1 ya. Oke, jelas? Bisa dimengerti? Oke, baik. Terima kasih. Sebentar ya. Informasi yang juga tidak kalah penting, saudara. Ini beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan tempe tahu, makanan kebanggaan Indonesia yang kayaknya semua orang katanya kalau lagi nggak ada duit makannya tempe tahu. Tapi ternyata makanan itu tidak sepenuhnya buatan lokal. Nah, masalah impor kedelai ini, yaitu bahan baku pembuatan tempe dan tahu, bukan penyakit baru yang munculnya sekarang ini. Tiap tahun pasti ada aja masalah soal impor kedelai, mulai dari harganya yang naik untuk harga kedelainya, sampai pada akhirnya pedagang tempe tahu ini megah-megah karena bingung harga beli bahan bakunya tinggi banget, harus dijual berapa ke konsumen tempe tahu buatan mereka. Nah, alhasil caranya satu, mending jualan dulu, makanya kemarin sempat ada mogok, atau mengecilkan ukuran tahu tempe yang dijual biar nggak rugi-rugi amat nih pedagangnya. Nah, hari ini Kompas Bisnis akan mengulas yang lagi dipusingin sama ibu-ibu kalau belanja di pasar karena harga jual tempe dan tahu kok tiba-tiba naik nih. Hari ini Kompas Bisnis akan mengurai benang kusut impor kedelai. Nah, pertanyaan pertama, saudara, kenapa sih harga kedelai kok nggak stabil tiap tahun, pasti aja ada naiknya? Salah satunya adalah karena Indonesia masih sangat bergantung dengan kedelai impor. Kalau Anda lihat angkanya dari 2016 ke 2017, kenaikannya cukup signifikan, memang sempat turun di 2018, tapi ketika 2019 ini naik lagi. Data terakhir yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik menunjukkan di semester 1 angkanya adalah 1,28 juta ton. Kalau kita asumsikan kita kalikan 2 saja di semester 2, berarti ada sekitar 2,5-an lagi angka impor kedelai. Nah, dari angka impor kedelai ini yang paling banyak mengimpor atau kita impor adalah dari Amerika Serikat, lalu disusul Kanada, ada juga Malaysia. Catat, saudara, Malaysia ini kita impor juga, sampai Perancis. Nah, jeleknya impor ini adalah harganya akan sangat bergantung pada pasar global. Ditambah misalnya nih, tiba-tiba kayak sekarang kejadiannya, kedelai di Tiongkok tiba-tiba permintaannya naik pesat dari 15 juta ton naik 2 kali lipat seiring dengan perbaikan ekonomi di Tiongkok. Nah, karena Tiongkok juga impor, dampaknya stok di negara produsen seperti Amerika Serikat, di mana Indonesia juga salah satu sumbernya adalah Amerika Serikat, akhirnya banyak terserap ke Tiongkok. Pun ternyata membuat Indonesia lepas dari impor ini nggak gampang. Nah, kita lihat datanya dari produktivitas kedelai di Indonesia. Ini sebenarnya kenapa sih Indonesia kok susah banget lepas dari impor? Presiden padahal sudah pernah janji nih dari 2014 bahkan ketika pertama kali terpilih jadi presiden bahwa kita akan swasembada pangan, kita akan lepas dari impor. Nyatanya sampai sekarang banyak banget komoditas, nggak hanya kedelai, yang bergantung pada impor. Entah memang karena kondisinya yang serba sulit di Indonesia, atau pertanyaan lain adalah apakah memang ada pihak-pihak yang nggak pengen aja gitu Indonesia lepas dari impor. Itu tanda tanya besar. Nah, kami gambarkan, saudara, soal kondisi produktivitas kedelai di Indonesia. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat, sumber kedelai impor Indonesia, kalau Anda lihat dari produktivitasnya ini bahkan sampai 2 kali lipat Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sementara untuk penyinarannya, memang di Indonesia keberuntungan sebagai negara tropis, penyinarannya jadi lebih cepat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tapi karena produktivitas per hektarnya jauh banget, makanya produksi di Amerika Serikat bisa sangat tinggi. Nah, Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang bertanggung jawab pada produksi lokal kedelai ini bilang sebenarnya pengembangan produksi kedelai di Indonesia ini sulit karena satu, nggak ada kepastian harga atau kepastian pasar, sehingga petani ini lebih realistis, mending saya nanam yang lain aja, misalnya jagung dan padi, yang pasar dan harganya lebih. Dari setelah kalian menyimak video sekilas tentang impor kedelai yang dilakukan Indonesia terhadap negara lain, coba kalian tuliskan
poin-poin penting atau pertanyaan atau hal-hal yang kalian ingin tanyakan atau temukan setelah kalian melihat video tadi ya. Silakan dituliskan di LK 1.1. Tuliskan apa yang kalian tanyakan atau hal-hal yang kalian temukan menurut kalian menarik, statement yang mana atau data yang mana, silahkan kalian tulis dulu. Saya menyediakan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bebas saja, silahkan kalian temukan sesuai kebutuhan kalian sendiri. Ini ya, di LCD sudah ada juga 1.1 alpha 1.1. Semua LK-nya nanti ketika selesai pembelajaran dikumpulkan ya. Kita akan lalui prosesnya satu persatu. Ada yang mempunyai kendala sampai sini? Belum ada ya? Belum ada ya? Bu, cuma 2 saya menemukannya. Gak apa-apa. Bu, saya 6 malah. Ya, silahkan ditulis ya. Waktunya cukup 3 menit kali ya. Mas sudah dapat kan? Sudah selesai. Isi dulu, udah cuma 1. Sudah semuanya? Ada yang belum? Belum Bu, selesai ya, oke. Baik, saya tunggu. Sebentar ya. Ada yang tahu tidak sih kenapa saya harus menuliskan sesuatu yang saya tanyakan atau saya temukan dalam video Bu? Kenapa alasannya dia tahu? Kenapa saya harus menulis? Itu sebagai bahan kamu nanti untuk berdiskusi ya, menambah referensi, saling bertukar pendapat dengan teman yang lain atau dengan saya juga bisa. Baik, sudah belum? Sudah ya? Ya, sekarang kita akan berlanjut masuk ke dalam kelompok. Ini adalah kelompok yang sudah kita buat masih seperti minggu yang lalu saja ya kelompoknya ya. Ada yang mau ganti kelompok? Enggak ya? Oke, pakai itu saja. Ya, saya bacakan kelompok 1. Davina, Gradlin, Sierra, Catherine, Rio, dan Clarissa. Masuk semua ya. Kemudian kelompok keduanya Keisha, Alicia yang nggak ada, Mario, Kayla, Neville, dan Cheryl. Kelompok 3 Madeline, Jesslyn, Ruben, Arvin, dan Dimas. Kelompok 4 Sunshine, Olivia, Jessica, Minerva, Andrew, dan Karen. Kemudian kelompok 5 Fanny, Cheryl, Halen ya betul ya? Halen, kemudian Wilson, Glenn, dan Ananda. Ada pertanyaan tentang kelompoknya?
menggunakan HP untuk mencari bahan diskusinya. Sebentar, maaf, saya kelupaan. Petunjuk diskusinya. Coba dilihat dulu di slide-nya, nak. Yang pertama, lakukan diskusi bersama teman sekelompokmu dengan tanggung jawab. Jadi nggak ada yang bermain HP untuk membuka aplikasi yang lain ya. Sesuai aturan sekolah, kalau ada yang membuka aplikasi lain di jam pelajaran, HP-nya akan diambil oleh ibu ya. Ya Bu. Kemudian jawablah pertanyaan dalam LK 1.2 melalui diskusi kelompok. Jadi nggak ada yang diam-diam, semuanya saling mengemukakan pendapat. Kemudian silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan seperti buku paket ekonomi, kemudian bisa menggunakan internet. Lalu presentasikan hasil diskusi kelompok melalui PPT atau konferensi. Setelah melakukan diskusi, kalian menuliskan hasilnya di PPT atau di Canva. Kemudian mengumpulkan LK 1.2 yang telah diisi kepada guru setelah selesai belajar, gitu ya. Jadi selain mengerjakan sendiri di sebaliknya nanti secara singkat, gitu ya intinya. Kemudian membuat presentasi. Oke, ini adalah gambar yang pertama kedua untuk dianalisa. Kemudian masih ada lanjutannya, ada 7 soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami dan dilakukan, Nak? Sudah paham dan bisa dilakukan. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mengambil HP yang ada di depan. Yang biru bunga iya, thank you. Punya minat juga. Kayaknya sampai jam 8:30 ya. Sampai jam 8:30. Tambah satu lagi aja. Bukunya di bawah, bukunya nak, jika diperlukan buku di bawah.
Sudah masuk semua ya kelompok ya? Gue tau font yang bagus tapi gak kelihatan. Bukan apa ya namanya? Oke, soalnya aku kepikiran. Yang mengerjakan nomor 1 siapa sih? Soalnya kayaknya nomor 7 gitu sih. Iya sih, nomor 7 gitu. Jaminan harga juga penting. Kalau kan nanti petaninya tahu. Ya? Kita lagi lewat Ruben di WA. Dia lagi buat apa? Sekretaris. Ngerjain nomor 1 siapa? Jadi nomor 3-nya mana? Iya, Pak. Nomor 3. Oh iya. Nomor 3. Biar gue gampang buat PPT-nya, kumpulin aja dulu. Ada yang mau bantu lagi nggak, Win? Nanti bisa gue bantu. Udah pasti satu orang satu kan berarti. Ini seru banget ya. Iya sih, lumayan sih. Empat penny. Empat penny. Ada kendala nggak? Kelompoknya ini kenapa asik sekali? Tenang aja. Jawaban dari panjang banget. Oke, udah bener. Kurang 10 menit ya, selesai nggak? Nomor 1 yang ada.
Kedua Alicia. Judulnya ini ya. Menit lagi ya, Nak. Iya, Bu. Impor kedelai. Analisis impor. Oke, silakan ya, Bil. Robek bu. Robek. Berapa? 4. Ibu mau sesuai kelompok aja nggak, Bu? Iya bu. Sesuai keinginan aja bu. Jangan lu, Mbak. Volunteer, Bu, volunteer. Silakan kembali. Lagi dong ini. Ya, silakan kembali. Kita ke berapa, Ben? Komplot aja. Ya, perhatikan sini yuk. Baik. Halo, Nak. Tolong diperhatikan, kita akan buat presentasi. Kalian tetap duduk tenang di kelompoknya masing-masing. Kemudian kita hargai kelompok yang sedang berpresentasi. Tadi sudah mengambil nomor urut. Perhatikan ya, satu kelompok waktunya hanya 5 menit untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Jelas? Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai sekarang. Kelompok satu siapa? Hai, yang maju di kelompok satu siapa? Ruben. Oke, silakan Ruben. Ben. Nggak marah kan Ben? Yang duduk bersama kelompoknya masing-masing tolong diperhatikan. Perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Terima kasih. Kelompoknya Ruben sampai di angka 8 ya. Oke Ruben. Selamat pagi Bu Nur dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang hasil analisa yang telah kami buat dan kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Ruben sebagai moderator. Saya Dimas. Saya Janeta. Saya Jaswen. Saya Wedwin. Saya Arvin. Kalau begitu, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Perhatikan ya Nak. Kelihatan nggak tanpa dimatikan lampunya? Oke, sampaikan poin-poinnya saja ya. Analisislah gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, serta analisislah faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Dapat disimpulkan dari video tersebut menjelaskan tentang kenaikan impor kedelai dari tahun ke tahun. Indonesia harus memiliki sekitar 2,5 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tetapi Indonesia hanya mampu mencapai angka 320.000 ton per tahun dalam hasil panennya. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai dari negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, Perancis, dan juga Kanada. Contohnya saja pada tahun 2016 Indonesia memperoleh 2,26 juta ton dari hasil impornya, dan pada tahun 2019 mendapatkan 2,60 juta ton dari hasil impor kedelai yang dilakukan. Kegiatan impor tersebut dilakukan Indonesia karena mendesak karena produksi kedelai lokal yang semakin menurun. Salah satu penyebab dari kenaikan kebutuhan kedelai adalah karena jumlah penduduk yang semakin banyak
dan juga kedelai juga merupakan salah satu protein nabati masyarakat Indonesia. Ada juga dampak dari penurunan kebutuhan kedelai tersebut diakibatkan oleh lonjakan harga yang semakin lama semakin mahal. Nah, untuk nomor 2, analisalah gambar B tentang kemampuan produksi kedelai dengan tingkat kebutuhan kedelai. Berdasarkan gambar tersebut, apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhan atau sebaliknya? Menurut saya belum, karena jika dilihat dari angka produksi kedelai, jika dijumlahkan akan mendapatkan hasil sebesar 1,116 ton, juta ton. Namun kebutuhan kedelai adalah 2,5 juta ton. Berdasarkan tayangan video di atas, analisislah masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Masalah produksi berdasarkan video itu yaitu kondisi di Indonesia yang tergolong sulit, yang membuat para produsen lebih memilih impor kedelai. 4. Berdasarkan tayangan video, analisislah masalah distribusi yang terjadi di Indonesia. 1. Indonesia masih bergantung dengan kedelai impor. Kondisi kedelai merupakan komoditas non-lantas yang bersifat impor kapan saja. 3. Stok kedelai yang menipis setelah harganya mahal. Berdasarkan tayangan video, analisislah dampak kenaikan harga kedelai terhadap pola konsumsi masyarakat. Analisis dampak kenaikan harga kedelai terhadap pola konsumsi masyarakatnya adalah masyarakat akan mengurangi konsumsi bahan makanan yang terbuat dari kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Masyarakat akan mencari bahan makanan pengganti yang lebih murah selain dari tahu dan tempe. Analisisnya tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen dalam tanggapan video. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku produsen bingung bagaimana cara menjual kedelai kepada konsumen agar tidak terlalu rugi dengan cara memperkecil ukuran tempe. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan impor kedelai yang dilakukan di Indonesia? Nah, salah satu dari itu adalah A. Pemerintah melakukan peningkatan produksi kedelai. B. Memberikan kuota impor agar petani kedelai lokal tetap mampu bersaing dengan kedelai impor. C. Memperbaiki pengelolaan pertanian kedelai agar baik. Baik, terima kasih Bu Nur dan teman-teman telah menyimak dan memahami mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan. Silakan yang mau bertanya. Baik, silakan kepada Jessica, kami persilakan. Untuk Yang kenceng nak, suaranya yang kenceng. Untuk jawaban yang nomor 1 disebutkan bahwa ada penyebab dari kenaikan kebutuhan impor. Nah, apakah ada hal lain yang menyebabkan kenaikan kebutuhan impor? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Salah satu penyebab dari kenaikan kebutuhan impor tersebut adalah karena kurs falas yang turun. Apakah sudah cukup? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat, maka izinkan saya sebagai moderator untuk menutup presentasinya. Terima kasih. Suaranya agak dikenceng, kita tahu lagi ya volumenya ya. Kelompok kedua siap-siap, siapakah? Kelompok 3 bersiap ya.
Lampunya tolong dimatikan aja ya, kayaknya kurang. Selamat pagi Bu Nur, selamat pagi teman-teman. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Tisha, nama saya Kayla, nama saya Dedina, Nama saya Matthew. Nama saya Mario. dan hari ini kami akan mempresentasikan jawaban kami dari LKPD peran pelaku kegiatan ekonomi. Soal yang pertama, itu adalah analisa gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai 2020 serta analisa faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Kebutuhan impor kedelai pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 kedelai dan impor adalah 2,26 juta ton. Namun pada tahun 2017 impor mengalami kenaikan besar, yaitu 2,67 juta ton. Kemudian impor turun menjadi 2,58 juta ton pada tahun 2018 dan kembali lagi menjadi 2,67 juta ton pada tahun 2019. Penyebab kenaikan dan penurunan impor tersebut adalah karena pemerintah dan para pengusaha lebih memilih untuk membeli kedelai daripada dari luar negeri seperti Amerika, Kanada daripada membeli kedelai di negara sendiri ya teman-teman. Pemerintah juga kurang serius dalam mengatasi masalah kedelai. Padahal Indonesia itu termasuk negara yang agraris, tetapi para penikmat kedelai memilih impor daripada penggunaan kedelai di lokal negara kita sendiri. Baik, yang berikutnya. Soal yang kedua yaitu analisislah gambar B data tentang kemampuan produksi kedelai dengan tingkat kebutuhan kedelai. Berdasarkan gambar tersebut, apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhan ataukah sebaliknya? Nah, jawabannya dari data tersebut dapat dilihat kemampuan produksi kedelai pada tahun 2020 yaitu 320.000 ton. Sedangkan tingkat kebutuhan kedelainya pada tahun 2020 adalah 2,5 juta ton. Maka dari data ini kemampuan produksi kedelai tidak sesuai dengan kebutuhan kedelai karena jumlah kebutuhan kedelai lebih banyak daripada jumlah kemampuan produksinya. Untuk nomor 3, berdasarkan tayangan video, analisis masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Satu, tidak ada kepastian harga atau kepastian pasar sehingga lebih realitas penanam jagung ataupun padi karena lebih menjanjikan di pasaran. Untuk kedua, kedelai produksi Indonesia lebih kecil ukurannya, sedangkan produsen tahu tempe lebih suka dengan kedelai yang ukurannya besar agar hasil tahu atau tempe lebih banyak. Karena itu, produsen tahu tempe lebih memilih kedelai impor yang ukurannya lebih besar. Suaranya agak kenceng lagi ya. Baik Bu. Oke, nomor 4, analisalah masalah distribusi kedelai, tahu atau tempe yang terjadi di Indonesia. Mario. Baik. Di sini ada bahan kedelai masih bergantung dengan negara lain, ya khususnya Amerika, Kanada dan Malaysia. Dan rantai distribusi masih panjang, yaitu produsen atau petani, pengusaha produk kedelai yang masih melalui beberapa rantai. Nomor 5 adalah analisislah dampak kenaikan harga kedelai terhadap pola produksi rakyat. Jadi di sini jawabannya adalah yang pertama, harga kedelai akan cukup sulit untuk naik karena tak ada kepastian pasar. Terus yang kedua adalah
kesulitan mendapatkan tahu dan tempe karena masalah kelangkaan. Untuk nomor 6, analisislah tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen dalam tayangan video. Untuk perilaku produsen, pedagang kedelai lebih memilih kedelai yang lebih besar karena lebih memilih kedelai impor karena ukurannya yang lebih besar dan dapat menghasilkan tahu tempe lebih banyak. Untuk perilaku konsumen, saat mengonsumsi barang, konsumen selalu menginginkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kalau nomor 7 yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan impor kedelai yang dilakukan di Indonesia. Solusi yang pertama, seharusnya pemerintah lebih serius dalam menanggapi permasalahan kedelai ini. Salah satunya dengan menetapkan harga jual kedelai dari petani dengan harga yang menguntungkan. Solusi kedua yaitu pengelolaan pertanian kedelai yang lebih baik hingga memaksimalkan hasil kedelai. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Adakah yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Nak? Kalau yang bertanya boleh tunjukkan tangan ke atas. Silakan berdiri. Untuk yang nomor 1 itu kalau misalnya yang tahun 2017 itu ada berapa ton? Pada 2017 impor yang kedelai diimpor yang diimpor pada 2017 yaitu 2,67 ton. Baik, terima kasih Kay. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi ya ke kelompok 2-nya? Sudah bisa dipahami yang disampaikan oleh kelompok 2, Nak? Sudah, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, mohon izin kami menutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Kelompok 3 silakan. Bagus dia. Sekarang juga. Iya. Selamat pagi Bunda dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban hasil analisis kami. Perkenalkan, nama saya Sheryl sebagai ketua kelompok. Nama saya Galanzio. Nama saya Lionel. Nama saya Fendi. Nama saya Valencia. Soal 1, analisislah gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai 2020 serta analisislah faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Dari tahun 2016 sampai 2017 kenaikannya cukup signifikan dari 2,26 sampai 2,67, yang sempat turun sedikit pada tahun 2018 dari 2,7 sampai 2,58, tapi pada tahun 2019 naik lagi sampai Mohon maaf, saya kan suaranya agak di tambah lagi. Nah, volumenya biar kedengaran habis nih ya. yes. Ulang dulu. Intinya saja disampaikan ya. Tapi pada tahun 2018 2,7 sampai 2,58, tapi pada 2019 naik lagi dari 2,58 sampai 2,7, dan pada 2020 atau semester 1 turun sampai 1,28. Faktor penyebab kenaikan impor kedelai itu karena jumlah kedelai lokal sangat terbatas dan disertai dengan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas yang mengakibatkan kenaikan impor kedelai. Analisislah gambar B data tentang kemampuan produksi kedelai dengan tingkat kebutuhan kedelai. Berdasarkan gambar tersebut, apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhannya ataukah sebaliknya? Berdasarkan analisis tingkat
berdasarkan analisis tingkat produksi belum sesuai dengan tingkat kebutuhan kedelai Indonesia, karena tingkat kebutuhan kedelai Indonesia yang lebih tinggi dengan jumlah 2,5 juta ton, sementara produksi kedelai hanya berjumlah 420.000 di tahun 2021. Berdasarkan tayangan video analisislah masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Masa tentang naik turunnya impor kedelai. Masalahnya adalah pertama, kedelai produksi Indonesia berukuran lebih kecil daripada kedelai impor, sehingga petani lokal lebih memilih kedelai impor. Kedua, petani di Indonesia lebih memilih untuk menanam tanaman lain seperti padi. Belum ada kepastian mengapa ini terjadi. Yang keempat, analisislah masalah distribusi kedelai atau tahu atau tempe yang terjadi di Indonesia. Masalahnya yaitu 1. Harganya masih bergantung pada pasar global. 2. Menipisnya stok kedelai. 3. Adanya kendala bahan-bahan dari luar negeri. Analisa dampak menaikkan harga kedelai terhadap pola konsumsi masyarakat. Kenaikan harga kedelai menyebabkan biaya produksi meningkat, meskipun pemerintah juga menaikkan harga, namun hasil penerima penjualan tahu tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Maka dampaknya mengakibatkan berkurangnya kemampuan pengrajin untuk memproduksi, terutama bagi pengrajin yang memiliki modal terbatas. Untuk soal nomor 6, analisislah tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen dalam tayangan video. Dapat dianalisis bahwa perilaku produsen adalah produsen memproduksi kedelai dengan jumlah tertinggi di tahun 2021 dengan jumlah 420 ton. Bisa dinilai nilai tersebut sangat rendah dengan kebutuhan konsumen, yang mengakibatkan produsen bergantung atau lebih memilih pada kedelai impor. Sedangkan perilaku konsumen adalah konsumen membutuhkan kedelai sebanyak 2,5 juta ton untuk keperluannya yang dapat dinilai jauh lebih tinggi dari angka. Untuk soal yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan impor kedelai yang dilakukan di Indonesia? Dengan membangun sebuah kawasan lumbung pangan atau food estate. Dengan pembangunan ini diharapkan untuk melakukan skala yang luas agar dapat menghasilkan kedelai bagi seluruh masyarakat dengan jumlah yang banyak. Diharapkan dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang menanggapi kelompok 3, silakan. Silakan, Keisha. Keisha ya. Apa itu lumbung pangan? Kawasan sebuah tanah yang berjumlah berhektar agak yang dapat menanam atau menumbuhkan pangan-pangan yang dibutuhkan masyarakat. Itu lumbung pangan ya. Iya. Maksudnya kan di Indonesia itu kan dia kekurangan lahan katanya ya untuk menanam kedelai tadi. Nah, solusi dari kelompok si steril ini adalah mereka mengupayakan, Indonesia itu harus mengupayakan suatu media tanam yang lebih banyak gitu loh, agar apa? Petani ini bisa menanam lebih banyak kedelai dengan baik gitu ya jadinya. Oke, saya tanya boleh Ceril ke kelompok steril ya, silakan yang mau dilakukan. Menurut kelompokmu tadi, kenapa Indonesia itu lebih suka menggunakan kedelai impor dibandingkan dengan kedelai kita sendiri itu kenapa? Karena ukurannya yang jauh lebih besar. Dan ada di slide. Karena ukurannya lebih besar daripada kedelai yang dihasilkan di Indonesia. Agar dapat menghasilkan tahu atau tempe lebih banyak. Hubungannya itu ya, berarti kalau menggunakan kedelai impor itu kan lebih besar Bu, sehingga nanti penjualnya ketika dia membuat tahu atau tempe produk yang dihasilkan lebih banyak gitu ya. Baik, adakah yang mau bertanya lagi nak selain kelompoknya Keisha? Ada? Tidak ada. Baik, terima kasih kelompok Cherry. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Kelompok silakan. Excuse me.
kakak dulu ya, tidak asik sendiri main HP-nya, tapi keren-keren teman-teman yang baru mempresentasikan. Sini. Gue mati. Gue habis typing. Baik, selamat siang teman-teman dan Bu Nur sekalian. Kami akan mempresentasikan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah ekonomi yang terjadi pada kedelai. Tapi sebelumnya mari saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gretlin, saya sebagai moderator dan di sebelah saya. Nama saya Clarissa. Nama saya Rio, baik Tuhan. Nama saya Sheila. Nama saya Davina. Suatu analisislah gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 serta analisislah faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Kedelai diimpor ke Kanada, ke USA, Malaysia. Ketersediaan kedelai lokal lebih sedikit. Harga impor kedelai bergantung pada harga pasar global. Analisislah gambar B data tentang kemampuan produksi kedelai dengan tingkat kebutuhan kedelai. Berdasarkan gambar tersebut, apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhannya ataukah sebaliknya? Melalui data gambar itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan produksi kedelai pada tahun 2020 berjumlah 320 ton. Sedangkan kebutuhan kedelai pada tahun tersebut mencapai 2,5 juta ton. Maka produksinya tidak dapat memenuhi tingkat kebutuhan kedelai tersebut. Nomor 3, berdasarkan tayangan video, analisislah masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Melonjaknya harga kedelai pada awal tahun telah membuat produsen tempe dan tahu berteriak sampai sempat menghentikan produksinya beberapa waktu yang lalu. Kenaikan harga kedelai, bahan baku tempe, dan tahu ini terjadi karena mayoritas komoditas ini berasal dari impor dan mengikuti perkembangan harga dunia. Dampaknya ikutannya harga tempe dan tahu di konsumen bisa lebih mahal dan ukurannya lebih kecil. Berdasarkan tayangan video, analisislah masalah distribusi yang terjadi di Indonesia. Kendala bahan kedelai dari luar Indonesia ketergantungan dengan negara-negara lain seperti Amerika. Rantai distribusi yang panjang dan produsen atau petani, para pengusaha tempe atau produk lain yang masih melalui peralatan. Berdasarkan tayangan video, analisislah masalah distribusi yang terjadi di Indonesia. Kendala bahan kedelai dari luar negeri dengan negara lain. Rantai distribusi yang masih panjang dan dari produsen kepada pengusaha. Berdasarkan tayangan video, analisislah dampak kenaikan harga kedelai terhadap pola konsumsi masyarakatnya. Dampaknya itu adalah harga bahan dasar kedelai seperti tempe, tahu, dan lainnya. Pembeli selalu mendapat produk seperti tempe atau tahu di pasar karena terjadinya kelangkaan. Analisis tentang perilaku produsen dan perilaku konsumen dalam tayangan video. Perilaku produsen lebih memilih kedelai impor karena dilihat dari ukurannya, kedelai impor lebih besar sehingga saat diolah menjadi tahu atau tempe yang lebih menguntungkan. Perilaku konsumen ketika mengonsumsi barang konsumen selalu menginginkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang rendah. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan impor kedelai yang dilakukan di Indonesia? Solusinya,
pengelolaan pertanian adalah kedelai yang lebih baik sehingga memaksimalkan hasil kedelai di Indonesia. Pemerintah menetapkan harga jual kedelai dengan petani dengan harga yang menguntungkan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok A selesai, silakan yang mau bertanya. Tadi kalau nggak salah yang jawaban nomor 3 sempat dibilang bahwa di awal tahun produsen sempat menghentikan produksinya. Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa produsen menghentikan produksi tahu atau tempenya? Kenapa kira-kira? Sorry, bisa diulang. Pada awal tahun dibilang bahwa produsen sempat menghentikan produksinya. Itu kenapa? Di situ maksudnya produsen apa, Rio dan teman-teman? Produsen tahu tempe atau produsen kedelai atau produsen kecap atau produsen apa? Itu produsen tahu tempe. Produsen tahu tempe, baik. Nah sekarang pertanyaan dari Cheryl adalah kenapa di awal tahun itu yang disebutkan di datamu para produsen tahu dan tempe itu sempat menghentikan produksi atau pembuatan tahu tempe? Kenapa? Karena melonjaknya harga kedelai. Melonjaknya harga kedelai, terus dampaknya apa? Dampaknya apa? Dia tidak bisa membeli atau bisa membeli kedelai atau bagaimana? Tidak bisa dibeli. Mungkin tidak bisa dibeli karena harga melonjak. Karena harganya terlalu tinggi sehingga mereka kalau terpaksa terus memproduksi mereka akan rugi gitu ya. Iya. Gitu ya. Karena apa? Karena harga beli produk mentahnya, kedelainya dengan nilai jual tahu dan tempe tidak sebanding. Mungkin seperti itu ya atau bagaimana? Iya. Seperti itu Cheryl. Terima kasih. Sama. Ada yang mau tanya lagi, Nak? Ya, silakan. Silakan. Jessica. Oke, Isya, maaf. Jessica. Tadi jawaban nomor 1 saya sudah melihat dari analisis gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai 2020. Tetapi saya tidak melihat apa sih faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor. Boleh dijelaskan? Faktor penyebab kenaikan impor itu apa? Faktor penyebab penurunan impor kedelai itu apa? Faktor kenaikan. Kok bisa pengusaha Indonesia menambah impor kedelai ke negara lain, itu penyebabnya apa? Kemudian kebalikannya apa? Kalau penyebab kenaikannya itu dikarenakan kebutuhan kedelainya itu sangat tinggi gitu. Kebutuhan kedelai tinggi, Bu, pada saat para produsen ini menambah impornya, betul nggak? Betul ya, karena butuhnya banyak ya berarti kita belinya tambah banyak gitu ya. Terus selain itu apa lagi, Rio? Ketersediaan kedelai lokal itu lebih sedikit. Ya, ketersediaan kedelai lokalnya sedikit, Bu, sehingga perlu bantuan nih mendatangkan kedelai dari negara lain. Oh, gitu. Terus kalau yang menyebabkan penurunan impor apa? Karena harga kedelai waktu itu lagi tinggi. Harga apa? Kedelai. Harga kedelai impornya baru tinggi. Oh, misalkan Indonesia beli kedelai dari Amerika itu harganya baru tinggi gitu ya, sehingga kita mengurangi gitu ya. Iya, Bu. Terus adakah yang faktor lain? Tidak. Ada? Ya. Kalau kurs itu bisa menentukan nggak? Kursnya baru tinggi, Bu, nggak berani beli karena apa? Uang yang kita keluarkan pasti akan tinggi lagi nanti. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk, Bu. Oke, baik, itu ada pertanyaan lagi kan untuk kelompok 4? Tidak ada. Terima kasih kelompok 4 sudah presentasi dengan sangat baik. Dan dari kelompok kami, terima kasih sudah mendengarkan. Kelompok terakhir ini ya, silakan. Oh, seru banget. Sulit. Makasih, Mbak.
Udah Bu. Atau malah nggak perlu malah. Karena ada yang butuh, ada yang tidak itu. Dan gampang itu. Pakai yang kuning bisa? Atau malah dilepas semuanya? Selamat pagi Bu Nur dan teman-teman. Kami perkenalkan, nama saya Minerva. Saya Jessica. Kami itu perwakilan dari kelompok 4. Sekarang kami akan melakukan analisis impor kedelai yang terjadi di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 1 bisa dijawab oleh Jessica. Untuk nomor 1 soalnya adalah analisislah gambar A tentang kebutuhan impor kedelai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 serta analisislah faktor penyebab kenaikan dan penurunan kebutuhan impor tersebut. Sebelumnya di sini saya menjabarkan dulu data impor kedelai dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 itu angkanya mencapai 2,26, di 2017 naik ke 2,67, di 2018 ada penurunan ke 2,58, di 2019 ada kenaikan lagi ke 2,67 dan di 2020 ada penurunan yang signifikan yaitu ke 1,28. Nah, menurut saya penyebab kenaikannya itu adalah kebutuhan masyarakat akan kedelai yang meningkat dikala ketersediaan kedelai lokal terbatas. Kemudian untuk penyebab penurunannya, seperti yang kita tahu Indonesia kan mengimpor kedelai dari Amerika Serikat. Namun tidak hanya Indonesia yang mengimpor dari Amerika Serikat, ada juga negara lain. Nah, di saat permintaan negara lain meningkat, ketersediaan kedelai di negara produsen akan terserap ke negara lain. Misalnya itu pas Tiongkok ekonominya membaik, kan permintaan kedelai mereka meningkat 2 kali lipat. Nah, di saat itu ketersediaan produsen di Amerika terserap ke negara Tiongkok. Nah, dampaknya adalah stok kedelai yang mampu diekspor ke Indonesia menjadi menurun. Kemudian untuk nomor 2 akan dilanjutkan oleh Minerva. Untuk pertanyaan nomor 2 kita disuruh untuk menganalisis apakah sudah sesuai antara kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhan atau sebaliknya. Menurut kami, kemampuan produksi dengan tingkat kebutuhan belum sesuai karena produksi kedelai di Indonesia tahun 2021 hanya 420.000 ton saja, sedangkan kebutuhan kedelai Indonesia itu berjumlah 2,5 juta ton yang digunakan untuk tahu, tempe, kecap, dan pakan ternak. Untuk nomor 3 silakan dilanjutkan. Untuk nomor 3, berdasarkan tayangan video, analisislah masalah produksi apa saja yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah kedelai yang dihasilkan di Indonesia ukurannya lebih kecil sehingga para produsen tahu tempe lebih memilih untuk menggunakan produk impor karena ukurannya yang lebih besar. Kemudian yang kedua, perizinan produksi tahu tempe yang sulit. Yang ketiga, produktivitas tanah per hektar yang sedikit. Dan yang keempat, tidak ada kepastian harga pasar sehingga para petani lebih memilih untuk menanam tanaman yang lebih menjanjikan. Jadi percepat ya. Untuk pertanyaan nomor 4, analisis masalah distribusi yang terjadi di Indonesia. Masalah distribusi yang terjadi adalah kurangnya bahan baku untuk membuat tahu tempe, yaitu kedelai, karena Indonesia sangat bergantung terhadap kedelai impor. Nomor 5, berdasarkan tayangan video, analisisnya dampak kenaikan harga kedelai terhadap pola konsumsi masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan berusaha mencari bahan substitusi untuk kedelai. Kemudian yang kedua, terjadi kelangkaan kedelai. Yang ketiga, harga olahan kedelai seperti tahu, tempe, tahu, dan kecap akan mengalami kenaikan. Dan yang keempat, permintaan masyarakat terhadap olahan kedelai akan menurun. Untuk nomor 6, analisis perilaku produsen dan perilaku konsumen. Untuk perilaku produsen, memilih kedelai impor karena ukurannya lebih besar daripada kedelai lokal. Sedangkan perilaku konsumen memilih untuk mengonsumsi makanan yang kualitas dan barangnya terjangkau.
Untuk nomor terakhir, pertanyaannya bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan impor kedelai yang dilakukan Indonesia? Yang pertama itu dengan membangun jiwa produsen dalam masyarakat. Nah, luas lahan pertanian di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi solusi. Kementerian Pertanian dapat mengarahkan masyarakat untuk mulai menanam kedelai sendiri. Kemudian yang kedua, pemerintah menyediakan fasilitas untuk pengelolaan hasil kedelai yang lebih maksimal, misalnya seperti mesin pemanas dan mesin pemilah. Yang terakhir yaitu membuat jaminan harga, yaitu menetapkan harga jual dari petani yang menguntungkan. Sekian dari 7 pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, untuk saudara Ruben, silakan. Di situ kan slide yang nomor 7. Kan untuk jawaban kalian nomor 7, kalian kan menuliskan solusi untuk membangun jiwa produsen. Nah, ada nggak sih halangan apa untuk melakukannya? Sebetulnya ada ya, itu kebiasaan yang kapris. Jadi ketika ketersediaan kedelainya berkurang, dilakukan impor dari negara. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Itu dia saya kira. Oke, untuk itu sekarang kami akan menutup presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, masa kalau 4 ini dapat pembiayaan ya? Yes. Yang presentasi kenapa cuma 2? Kan wakil Iya, nggak tahu report 2. Nggak tahu. Ya, silakan dengan tetap duduk di kelompoknya masing-masing, duduk rapi lagi. Ya. Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari hasil diskusi ini hari ini tadi, kesimpulan apa yang kalian bisa dapatkan pembelajaran ini? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Silakan. Kalian sudah belajar tentang apa sih hari ini, Nak? Peran pelaku kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian dari hasil penayangan video itu ada masalah nggak? Ada masalah tidak tadi? Nah, Ada Bu. ada Bu. Apa itu? Masalahnya apa? Terjadi kenaikan harga kedelai. Oh, bisa terjadi. Jadinya kenapa tadi? Karena kedelai lokal yang hasil panennya semakin menurun, mengakibatkan Indonesia harus melakukan impor dari negara seperti Amerika Serikat, Prancis, dan China. Ya baik. Indonesia tuh harus melakukan impor Bu kedelai. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena di Indonesia sendiri lahan untuk menanam kedelai itu masih kurang. Kemudian ada lagi nggak masalah harganya bagaimana? Harga jual kedelainya di Indonesia sudah stabil belum? Belum. Dia masih naik turun sehingga dirasa petani itu masih merugikan begitu ya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanam padi atau jagung atau tumbuhan yang lain. Ya, kemudian kalian nanti menuliskan hasil kesimpulan di lembar yang sudah disediakan begitu ya, Nak. Kemudian faktor produksi itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada sumber daya alam, sumber daya modal, kemudian ada skill dan ada apa lagi? SDM, skill dan modal gitu ya. Kurang lebih semuanya sudah kita pelajari hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan? Nanti kesimpulannya silakan ditulis di lembar kesimpulan. Kemudian masih ada yang mau ditanyakan? Pakai sini? Kalau faktor yang mempengaruhi konsumsi itu kira-kira apa ya? Faktor yang mempengaruhi konsumsi ada apa? Selera, terus harga, terus pendapatan seseorang, pintar sekali. Kemudian kalau faktor yang mempengaruhi distribusi apa, Nah? Tadi dari misalkan dari jarak tempuhnya, ya, terus sarana yang digunakan, terus biaya, ya masuk. Jadi itu ya kesimpulan yang sudah kita dapat dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan kalian menuliskan refleksi hari ini
Di lembar refleksinya tolong dibuka, silakan. Lembar refleksi yang ada di gandengan di LKPD-nya silakan ditulis. Di situ sudah ada pertanyaan ya. Silakan merenungkan dan merenungkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini apa? Silakan ditulis tanpa melihat jawaban yang lain ya. Kalian merenungkan masing-masing dari kegiatan yang sudah kalian jalankan pada hari ini. Silakan ditulis, Nak. Kemudian pekerjaannya diberi nama ya. Jadi bisa jalan. Silakan menuliskan refleksinya. Kemudian manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ini apa? Lalu hal-hal yang masih harus perlu dimaksimalkan atau diperbaiki apa? Silakan ditulis. Kesimpulannya juga diisi, refleksinya juga diisi, silakan. Mas, kertasnya mana? Kerjakan sendiri ya. Saya udah kerjain. Refleksi sendiri beda sama yang lain. Sudahkah? Sudah. Baik. Catherine sudah selesai? Udah, Bu. Kesimpulannya juga dimasukkan ya, ditulis ya. Ya, sambil kalian masih menulis manfaat yang bisa kalian peroleh setelah mengalami atau melaksanakan pembelajaran tentang kegiatan ekonomi ini tadi apa kira-kira? Manfaatnya buat kalian apa? Bertindak secara rasional sebagai seorang konsumen ya. Jadi ketika kalian mempunyai sumber daya yang terbatas, kemudian kebutuhannya tidak terbatas, maka kalian harus menggunakan sumber daya itu dengan penuh tanggung jawab, nggak boros gitu ya. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara menjadi seorang produsen yang baik ketika harganya naik, harga bahan bakunya. Kemudian kita harus pintar-pintar mencari solusi gitu ya. Itu akan berguna bagi kalian nanti ketika kalian bisa menjadi seorang pengusaha. Siapa tahu ya, ada yang mau jadi pengusaha? Semuanya. Semuanya coba ya. Amin Bu. Itu ya Nak, itu adalah manfaat-manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini. Ada yang mau membacakan satu saja refleksinya? Silakan. Silakan dibaca refleksinya. Ada yang bisa mewakili temannya? Jessica? Oh, dibaca refleksinya Jessica? Oh iya Bu. Jessica ya? Iya Bu. Perasaan saya senang sih bisa menikmati pembelajaran ini. Kemudian manfaat apa yang saya peroleh dengan melakukan analisis ini, saya jadi tahu juga apa sih kondisi info negara kita. Kemudian hal apa yang bisa saya perbaiki, yaitu saya rasa saya bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Ya, terima kasih Jessica. Kemudian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kemudian materi untuk minggu depannya adalah tentang peran
peran pelaku kegiatan ekonomi ya. Pembelajaran kita materi berikutnya adalah tentang kegiatan peran pelaku kegiatan ekonomi. Nanti bisa dibaca-baca dulu di rumah ya. Sampai sini ada yang masih mau bertanya? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ada yang bisa memimpin doa kita pagi ini? Silakan. Jesli Bondan, silakan bikin doa di depan. Tunggu temannya dari kelas. Silakan. Teman-teman dan jemaat, marilah kita berdoa dalam doa. Kita berdoa bersama. Tuhan, kiranya sekarang kami mengambil. Kami ingin berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Kiranya sekarang kami akan melanjutkan istirahat. Kiranya Kau berkati makanan kami. Dan semoga apa yang kami makan dapat berguna untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pekerjaannya nanti bisa dikumpulkan lewat ketua kelasnya ya. Beri salam. Selamat pagi, terima kasih Bu Nur.